شوقني حماه لبيت وعريت الله على بيته شوقني حماه لبيت زرت عم موال يا ريت وعدني يا ريت على بيت الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadna bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayatah. Wa in kanat lan lamun ono niyatuka apa niate sira wa qasduka lan tujuane sira bainaka hale antarane sira wa bainallahi ta'ala lan antarane Allah subhanahu wa ta'ala min talabil ilmi saking nuntut ilmu al-hidayatah ialah menuju petunjuk. Apabila niatmu, tujuanmu antara kamu dengan Allah dalam menuntut ilmu, apabila tujuan itu mengarah pada hidayah, yaitu bi antanwiya bi tahsili izalatal jahli an nafsik, belajar ilmu tujuannya untuk menghilangkan kebodohan dari diri kamu, wansail juhali, ingin menghilangkan kebodohan dari beberapa orang yang bodoh. Wa hiya iddin, ingin menghidupkan agama. Wa ibqa'il Islam, ingin menetapkan Islam bil ilmi dengan ilmu. Wa daril akhirah, wa ridallah, maksud ilmu hanya mengejar ridha Allah. Wa tanwi bidzalika syuk ala ni'matil aqli, maksud ilmu dalam rangka mensyukuri atas nikmat akal. Wa nikmati sihatil badan, dan mensyukuri nikmat sehatnya badan fisik. Duna mujarradil riwayati, tidak ada tujuan ora anani murni tujuan riwayah. Riwayah itu untuk menanggung ataupun mengutip saja, tidak hanya untuk mengutip ilmunya ulama saja, tapi ada tujuan mulia. Fa'abshir, maka bergembiralah. Fa'innal malaikata, karena sesungguhnya siapa beberapa malaikat, tabasutuh ialah membentangkan malaikat tersebut lakah untuk kamu, ya ridon bima tatlubu, karena meridhoi terhadap apa yang kamu kejar, yang kamu tuntut. Para malaikat itu membentangkan ajnihataha, terhadap beberapa sayapnya al-malaikah. Idza masyaita, di saat berjalan, di saat kamu berjalan. Jadi malaikat membentangkan sayapnya ya untuk menaungi lah, memberikan naungan. Tuzallilu talibal ilmi bi ajnihatiha. Jadi beberapa malaikat membentangkan sayapnya untuk menaungi beberapa penuntut ilmu yang niatnya bagus, niatnya enggak aneh-aneh gitu. Kemudian wahitanul bahri, dan juga beberapa ikan di laut. Tastaufiru, memohonkan ampunan. Hitanul bahar, laka untuk kamu memohonkan ampunan. Idza sa'aitah, di saat kamu berupaya, berjuang. Jadi para malaikat membentangkan sayap untuk menaungi pelajar ilmu yang niatnya baik, dan ikan-ikan yang ada di laut memohonkan ampunan di saat kamu pelajar ilmu sedang berjuang, berproses dalam menuntut ilmu.
Kemudian walakin dan akan tetapi yang bagi seyogyanya lakah bagi kamu anta'lamah apa harus menyadari kamu qabla kulli syai'in sebelum memasuki ataupun berbuat sesuatu, kamu harus mengenal bahwasanya annal hidayatah sesungguhnya hidayah, petunjuk, allati hidayah hiya yang bermula allati samratul ilmi ialah buahnya ilmu, laha ialah tetap bagi hidayah tersebut bidayatun bermula bidayah. Jadi sebelum kamu berkreativitas menuntut apa yang kamu cari yaitu ilmu, kamu harus mengenal dulu bahwasanya hidayah itu atau sulukat thoriq ilallah, memasuki jalan menuju Allah yang mana itu adalah samratul ilm, itu laha bidayah. Ada bidayahnya, ada permulaannya. Wa nihayatun dan juga ada ujungnya. Wa nihayatun dan ujung. Jadi harus tahu bahwasanya hidayah yang merupakan buahnya ilmu itu mempunyai bidayah permulaan dan mempunyai nihayah puncak. Kemudian wa zahirun. Yang namanya hidayah itu ada yang zahir, wa batinun dan mempunyai perangkat-perangkat batin. Wa zahirun yang namanya hidayah mempunyai perangkat zahir, wa batin dan perangkat batin. Fa inna kulli batinin lahu zahirun wa aksuhu. Syariah itu adalah zahirul haqiqah, luarnya haqiqah. Wal haqiqatu batinuha. Sedangkan haqiqah adalah substansinya, dalamnya syariah. Itu paham ya? Ini penting ini. Syariah itu adalah zahirul haqiqah. Syariah itu haqiqah tapi zahirnya, luarnya. Sedangkan haqiqah itu sendiri adalah batinnya syariah. Adalah intisarinya syariah, substansinya syariah. Wahuma mutalazimani, keduanya itu saling menetap. Maka dikatakan fasyari'atun bila haqiqatin atilah. Syariah saja tanpa haqiqah itu kosong, ay khaliyah. Kosong minas samarati, kosong dari buah. Wa haqiqatun bila syari'atin batilah. Adapun haqiqah tanpa syariah itu batal, rusak. La khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya. Wala hasilalaha, tidak akan ada hasilnya, tidak akan bisa tercapai pada apa yang diinginkan. Jadi balit tasawuf wa antasfu bila kadarin wa tattabi'ul haqqa wal qur'an wad dina wa antara khashi'an lillahi muqtasiba ala dzunubika tulad duhri mahzuna. Jadi tasawuf itu kamu membersihkan batin kamu, hati kamu bila kadarin, jangan sampai ada keruh sedikit pun, harus dimurnikan. Dan ya tetap watattabi'ul haqq wal qur'an wad dina, tetap mengikuti kebenaran, mengikuti Al-Qur'an dan agama syariah. Wa antara khashi'an lillahi muqtasiba, jadi kamu nanti terlihat khusyuk karena Allah, ala dzunubika, bersih, berduka cita atas beberapa, berduka cita ataupun mentobati atas beberapa dosa kamu, tulad dahri mahzuna. Jadi sepanjang masa menyedihkan dosa-dosa yang telah diperbuat. Wala wusula ila nihayatiha, wala wusulalan ora ono, tidak ada apa usul sampai ila nihayatiha kepada puncaknya ibadah, illa kecuali ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah menetapkan masuk pada permulaan
permulaan hidayah ataupun permulaan ibadah. Jadi tidak akan bisa sampai pada puncaknya ibadah, puncaknya syariah, kecuali setelah memantapkan diri pada bidayatul hidayah ataupun bidayatul ibadah, pada pintu gerbangnya hidayah. Jadi buat permulaan dulu apa, yaitu asyariah. Bi an tasihha minkal bidayah allati hiya syariah ma'a mulazamatika laha bil jiddi. Jadi harus melewati syariah dulu. Kemudian wala unsurah, dan tidak ada pengetahuan perjalanan menuju ala batiniha, ngatasi batine hidayah, batinnya hidayah yakni hakikoh, illa ba'dal wuqufi, kecuali setelah berdiri tegap ala zahiriha, atas zahirnya hidayah yaitu syariah. Jadi kalau di atas kita nggak akan bisa sampai pada puncaknya hidayah kecuali setelah memantapkan diri kita pada pintu gerbangnya yaitu syariah. Maka kita tidak akan bisa sampai pada batinnya hidayah kecuali setelah kita berdiri tegap berada di atas zahirnya hidayah syariah, yaitu syariah. Waha, dan ingatlah, kata Al-Ghazali, ana bermula aku, musyirun ialah memberikan isyarah, alaika atas kamu wahai murid, bibidayatul hidayati, dengan bidayatul hidayah, memberikan isyarah ke pintu gerbangnya hidayah. Tujuannya litujarribah, agar kamu dapat menguji coba, biha, dengan bidayatul hidayah tersebut, menguji coba nafsaka, terhadap nafsu kamu, yaitu nafsu ammarah dan lainnya. Kemudian watamtahinah, dan agar kamu dapat menguji biha, dengan bidayatul hidayah, qalbaka, terhadap hati kamu. Jadi nafsunya diuji coba, menguji coba nafsu dan menguji hati. Fa'in sadafat, maka apabila telah menemukan qalbuka, hatimu, ilaiha, terhadap bidayatul hidayah, setelah hatimu menemukan pintu gerbangnya hidayah, ma'ilan, tapi dalam keadaan condong, cinta. Jadi bukan hanya menemukan bidayatul hidayah, malah hatimu cinta, condong. Begitu juga wa nafsuka, dan nafsunya kamu, biha, dengan bidayatul hidayah, mutawi'atan, dalam keadaan tunduk patuh, tidak ada pengingkaran. Hatinya cinta terhadap hidayah dan juga nafsunya menjadi tunduk, takluk. Walaha, dan terhadap bidayatul hidayah, qabilatan, juga ridho. Maka ketika kondisi hati dan nafsu kamu dalam keadaan seperti itu, fadunakah, maka hendaknya kamu mengambil sikap atau tollu'ah, terhadap naik, ila nihayati wat taghalghuli, naik terhadap masuk pada jalan, fi biharil ulumi, di dalam beberapa lautan ilmu. Langsung masuk ke jalan menuju lautan ilmu. Tapi wa in sadafat, dan apabila telah menemukan qalbuka, hati kamu, terhadap bidayatul hidayah, inda muwajahatika, di saat kamu menghadap iyaha, terhadap bidayatul hidayah, ternyata biha, dengan muwajahah itu, hati kamu musawwafan, ditimpa penyakit saufah. Penyakit saufah itu selalu menunda-nunda untuk melangkah.
wabil amali dan dengan beramal bimuqtadaha terhadap apa yang dikehendaki oleh hidayah tersebut, mumatilan ternyata selalu menunda-nunda, mengakhirkan, kalau di syarahnya di sini selalu membuat janji-janji. Ya besok aja, kita mulai besok. Oh ya kita mulai lusa saja. Selalu menunda-nunda. Kalau hati kamu ditemukan dalam keadaan seperti itu, malas, fa'lam, maka ketahuilah, hendaknya kamu harus sadar, anna nafsakah, sesungguhnya nafsu kamu al-ma'ilata yang condong ila tulabil ilmi terhadap menuntut ilmu, hiya nafsul ammaratu, ialah nafsu ammarah, yang memerintah bisui terhadap keburukan. Wa qadin tahadat, dan sungguh telah tegap berdiri apa nafsu tersebut. Nafsunya tegap berdiri, muti'atan, tunduk, dalam keadaan tunduk. Di syaitani, terhadap syaitan, al-la'ini, yang dilaknat. Syaitan yang dilaknat, al-mub'ad minal khairi, syaitan yang dijauhkan dari kebaikan. Syaitan itu liyudliyah, untuk menyampaikan kah terhadap diri kamu, bihabli ghururihi, ya menyampaikan pada tipu dayanya lah, menyampaikan bihabli ghururihi, dengan tali tipu dayanya syaitan tersebut. Setelah berupaya untuk menyampaikan pada hal-hal yang negatif, ya nanti objeknya di belakang nanti, fayastadrija, kemudian syaitan memasukkan kah terhadap kamu, bimakidatihi, dengan tipu daya ataupun siasah ataupun politiknya syaitan tersebut, dinyampaikan, dimasukkan kepada apa, ila ghamratil halaki, terhadap kerasnya ataupun ekstrimnya celaka. Jadi waqasduhu, bermula tujuannya syaitan tersebut ialah ayyuzawija, untuk memasukkan alaika, atas kamu, asyarra, terhadap keterpurukan fi ma'radil khairi, di dalam memasuki jalan kebaikan, hingga nanti hatta yulhiqoh, hingga syaitan tersebut menyamaratakan kah terhadapmu bil akhsarina, dengan beberapa orang yang merugi, yang rugi amalan dari sisi amalnya. Siapa mereka itu? Orang-orang yang rugi dari sisi amalnya. Ialah allazina, orang-orang dollah, yang telah kehilangan ataupun yang sia-sia lah, kesasar, sa'yuhum, upaya mereka, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Karena litibahim asyaiton, karena telah mengikuti jejak langkah setan. Wahum, dan mereka itu, mereka orang-orang yang rugi tersebut, yahsabunah, mengira, menyangka, annahum, sesungguhnya mereka, yuhsinunah, ialah telah berbuat kebaikan, sun'an, terhadap amalnya. Mereka menyangka bahwa dirinya telah memperbaiki amalnya, padahal enggak. Telah memperbagus kreativitasnya, menyangka begitu, padahal enggak. Nah, jadi nanti orang-orang yang nafsu dan hatinya tidak semangat untuk memasuki bidayatul hidayah, mereka oleh syaitan nanti akan disamaratakan dengan orang-orang seperti itu, dengan orang-orang yang al-akhsarina a'mala, orang-orang yang merugi, yang tersesat, ya, ikut Panji Gumilang lah. Siapa mereka yang tersesat? Yaitu orang yang sesat di dalam kehidupannya di dunia, menyangka bahwa dirinya telah memperbaiki kreativitasnya, padahal enggak, gagal. Apa yang ia lakukan rusak. Seperti jejak langkahnya dan pemikirannya Panji Gumilang itu. Syariat dirubah-rubah, ibadah dengan cara yang aneh-aneh gitu. Ya wallahu a'lam bishawab.